Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Oke, di sini kami tim 4 Likur yang beranggotakan saya sendiri Dewi Nadiro 17523 235 dan rekan saya di bawah ada Kak Ajeng. Hai Kak Ajeng. Hai, aku Ajeng Sari Rahmayanti, NIM-nya 17523 106. Oke, kita di sini nggak berdua doang ya Kak Ajeng, kita juga bertiga sama rekan kita yang satunya ada Kak Natasha. Hai Kak Tasya. Hai, kenalin nama aku Natasha Ulfa Nabila, biasanya dipanggil Tasya. NIM-nya 17523 184. Oke, jadi kita nanti ngobrol-ngobrol hangat gitu ya tentang bisnis intelijen untuk distributor masker organik. Oke, sepertinya teman-teman sudah kepo nih Kak. Mungkin Kak Ajeng bisa dijelasin lebih dulu nih latar belakang kenapa sih kok bisa membangun sebuah sistem bisnis intelijen ini untuk distributor masker organik? Ya, oke. Sebelum masuk ke topiknya langsung, aku bakal jelasin dulu bisnis intelijen itu apa. Nah, bisnis intelijen itu teknologi untuk mengelola kembali data jadi informasi yang lebih bermakna. Kalau misalkan ngelihat data-data mentah tuh pusing gitu ya, terlalu banyak gitu, terus kayak rumit gitu. Nah, kalau misalkan dibantu sama bisnis intelijen, nanti dia jadinya lebih rapih, terus lebih interaktif juga. Jadi memudahkan yang punya bisnis untuk ngelihat bisnisnya, perkembangan bisnisnya gitu. Nah, kalau misalkan masker wajah sendiri, itu definisinya menurut Surtiningsih tahun 2005 itu, masker kecantikan yang berwujud kesediaan gel, pasta, dan serbuk yang dioleskan untuk membersihkan dan mengencangkan kulit, terutama kulit wajah. Nah, seperti yang dilansir oleh laman Medium ini, mulai tahun 2016, kesadaran masyarakat itu akan kesehatan dan kebersihan wajah itu semakin meningkat, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, terus perempuan hingga laki-laki, semuanya tuh udah mulai sadar gitu loh akan kesehatan dan kecantikan wajah gitu. Nah, terus perawatan wajah ini sangat beragam banget. Nah, salah satunya itu ada masker wajah. Nah, masker wajah sendiri itu punya banyak jenis bahan dasar. Nah, salah satunya itu ada masker organik yang dipercaya oleh masyarakat mengandung banyak nutrisi karena bahannya alami, terbuat dari sayuran, buah-buahan gitu kan. Nah, terus tidak mengandung bahan kimia yang mungkin bisa merusak kulit wajah gitu kan. Oke, Gitu, mantap Mbak Dewi. sekali ya. Terima kasih Kak Ajeng atas penjelasan yang sangat detail ya. Ternyata bisnis intelijen ini mampu mengolah data mentah ya, sehingga mengeluarkan suatu informasi ya, kayak gitu. Mungkin dari Kak Tasya tanggapannya seperti apa? Nah, seperti yang dibilang Mbak Ajeng tadi ya, kalau misalnya masker organik itu belakangan trennya lagi naik. Nah, kalau kita lihat di Google Trend pun beberapa tahun belakangan masker organik itu menjadi salah satu yang lagi dicari. Nah, terus kenapa distributor? Nah, jadi sistem penjualan distributor dan reseller itu juga sedang banyak dipakai karena kalau misalnya distributor itu kan orang pertama yang mengambil barangnya dari pabrik. Nah, jadi si distributor ini perlu reseller untuk untuk memindahtangankan ke end user gitu. Jadi butuh perantara. Nah, dan juga kenapa orang-orang tertarik nih jadi reseller karena bisa milih sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan budget yang dia milikin gitu. Jadi kalau misalnya dia punya budgetnya berapa, nah jadi dia bisa ngambil produknya berapa banyak gitu. Oke, menarik sekali nih ya sistem bisnis intelijen ini untuk distributor kayak gitu. Ternyata banyak banget kelebihannya. Jadi menarik sekali ya Kak Natasha, Kak Ajeng, ternyata dengan sistem ini menggunakan bisnis intelijen mampu mengelola data pemasukan dan pengeluaran masker sehingga lebih efektif ya Kak ya. Benar banget. Jadi si distributor tuh bisa tahu kalau dia tuh sedang mengalami untung atau dia mengalami kerugian berapa persen. Nah, jadi bisa dilihat langsung, bukan cuma data mentahnya doang. Yang nggak ngerti tuh, ya kalau ngelihat data kan bakal bingung kayak kata Mbak Ajeng tadi.
pusing ya, sudah pusing kuliah, udah pusing. lihat Iya. data kayak gitu ya. Kan datanya tuh banyak. Ya, Iya. menarik Iya, benar. sekali ya. Heeh. Karena kita juga bisa memvisualisasikan data juga ya, Kak ya. Kita memvisualisasikan data sehingga mampu distributor nih mendapatkan informasi gitu ya. Benar sekali. Iya, betul sekali. Oke, ya nggak kalah penting, sistem ini juga ternyata setelah mendengar penjelasan Kak Natasha dan Kak Ading tadi ya terkait latar belakang dan apa sih itu BI, ternyata mampu memberi prediksi data pengeluaran juga nih teman-teman di masa depan kayak gitu. Teman-teman ini harus mencoba nih sistem ini nih distributor sistem bisnis intelijen untuk distributor masker organik. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, perbincangannya sudah mulai hangat ya, walaupun malam-malam ya, Kak Natasha, Kak Ajeng juga. Iya. Walaupun di luar Lanjut. dingin, walaupun di luar dingin, Wah. kepala kita panas gitu ya. Benar sekali. Oke, berbicara tentang sistem ini nih, kita mau mengulik nih sedikit tentang deskripsi data, cara mengenerate data, dan membangun aplikasi BI. Mungkin dijelaskan terlebih dahulu Kak Ajeng terkait deskripsi data yang kita butuhkan di bisnis intelijen ini. Oke, jadi kalau deskripsi data sendiri ini di sini kita menggunakan 4 jenis data ya, 4 macam data. Nah, pertama itu ada data penjualan, itu isinya tentang transaksi penjualannya. Yang ada di dalam data penjualan itu ada tanggal, produk yang terjual, reseller yang membeli, terus tipe kuantitas, dan jumlah pembeliannya. Terus ada data produk. Data produk ini informasi itemnya, misalkan nama produknya, harga tingkatan kuantitas atau harga grosirannya. Terus ada juga data reseller, itu mencatat data-data reseller yang udah bergabung sama distributornya. Terus ada data wilayah yang gunanya itu untuk mencatat informasi terkait persebaran daerah para resellernya, gitu. 4 data ya Kak ya, ada data penjualan, ada data produk, ada reseller, dan data wilayah. Iya, betul. Cara Ya, betul. mendapatkan data ini gimana sih? Mungkin Kak Natasha mau menyambung. Nah, kalau dari sistem kita, berhubung kita butuh data yang banyak dalam waktu yang singkat, jadi kami menggunakan data dummy. Nah, data dummy ini kami buat memakai fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel gitu. Fungsinya kalau boleh tahu disebutin Kak Natasha, biar teman-teman di sini juga tahu gitu ya. Oh, ternyata ada fungsi nih buat ngegenerate data dummy. Sebenarnya pakai fungsi yang sederhana seperti random, fungsi random atau ran buka kurung tutup kurung itu sama ran between. Atau VLOOKUP juga bisa. Banyak kok fungsi Microsoft Excel yang bisa digunakan. Oke, mantap sekali ya. Selanjutnya ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana sih cara membangun aplikasi BI ini sendiri? Mungkin disambung lagi ke Natasha nih. Nah, kan tadi datanya udah dapet tuh dari data dummy itu. Nah, pas kita masukin karena kita menggunakan aplikasi Power BI ya, jadi pas kita masukin datanya ke Power BI, kita merelasikan. Jadi dari data-data itu ada relasinya gitu. Nah, terus nanti baru bisa divisualisasikan, selanjutnya bisa mendapatkan prediksi gitu. Gitu Mbak Dewi. Oke, tapi kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak demo ya, Kak Natasha sama Kak Ajeng. Oke, kayaknya kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, langsung saja mungkin Kak Natasha bisa menampilkan karya kita gitu. Hasil. Dijamin teman-teman bakal, wah ternyata dengan sesimpel ini kita bisa meng-create, kita bisa membuat sebuah sistem yang bagus banget kayak gitu. Oke, mantap sekali Kak Natasha. Sudah terlihat sangat jelas. Ping. Nah, yang pertama kan kita bisa memvisualisasikan kan. Nah, jadi data visualisasi, ada data resellernya, ada berapa yang sudah join, total orderan yang sudah dibuat selama, kan ini kita buat dari tanggalnya dari 2018 sampai
2020. Nah, total orderannya ada 6.999. Terus quantity di sini itu berapa piece orderan, berapa piece masker yang sudah terjual. Terus kita bisa lihat income penjualan kita sejauh ini. Terus juga ada profitnya gitu. Nah, terus di sini ada yang pertama ada penjualan berdasarkan kategori. Nah, kita juga bisa milih berdasarkan provinsinya ya. Tapi kalau misal kita nggak melihat data secara keseluruhan, kita nggak perlu lihat provinsinya. Jadi ini data keseluruhan seluruh provinsi gitu. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail, kita bisa milih provinsi mana yang mau kita lihat datanya gitu. Nah, kalau di sini ada penjualan berdasarkan kategori. Nah, kita bisa lihat di sini kan maskernya kita bedakan menjadi 2 kategori, ada full size sama mini size. Nah, kalau dari data yang kita dapat, penjualan full size itu ada 83% dan mini size-nya ada 16% gitu. Berarti sejauh ini yang paling banyak terjual full size dong. Nah, dari situ distributor bisa mengambil langkah untuk memperbanyak produksi masker yang full size, atau dia juga bisa menambah marketingnya untuk orang-orang yang mau memakai yang mini size ya. gitu. Atau iya, jadi kayak mengiklankan lagi kenapa orang-orang harus beli yang mini size, mudah dibawa-bawa Kak. Jadi kayak membuat distributor ini bisa mempertimbangkan apa yang mau dia lakukan gitu. Nah, di sini juga ada profit berdasarkan variannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang paling profitnya yang paling tinggi itu ada varian yang coklat. Nah, terus kalau yang paling rendah profitnya itu ada yang milk in 20 gram. Nah, jadi si distributor bisa menentukan nih kalau profitnya banyak, apakah produknya mau ditambah atau yang enggak, yang sudah profit yang udah rendah atau malah profitnya udah nggak nyampe target nih, bisa dihilangkan variannya atau seperti itu. Jadi si distributornya bisa mengambil langkah berdasarkan data-data yang dia dapat gitu. Terus juga di sini ada data resellernya, reseller mana yang paling banyak penjualannya dan yang paling sedikit penjualannya gitu. Terus juga ada data penjualan per bulan, profit per bulan, penjualan dan profit per tahun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu penjualan dari 2018 ke 2019 itu kan meningkat ya. Nah, sedangkan dari 2019 ke 2020 itu menurun. Nah, jadi kita bisa evaluasi, wah kenapa nih masker kita dari 2019 ke 2020 ini menurun gitu. Nah, kita bisa jadiin informasi ini sebagai evaluasi kita bersama tim gitu. Jadi si distributor bisa menjadikan informasi ini sebagai evaluasi perusahaannya dia gitu. Terus juga ada penjualan dan profit berdasarkan provinsinya. Jadi provinsi mana yang penjualan maskernya itu paling banyak, dan juga dari region mana, maksudnya dari kabupaten mana gitu. Oke, mantap sekali ya penjelasan dari Kak Natasha nih. Ternyata sistem ini sangat lengkap sekali ya Kak ya? Iya. Nah, jadi juga kan tadi kalau ini berdasarkan se-Indonesia ya, semua provinsi di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita mau evaluasi per provinsi juga kita bisa lihat. Misalnya nih, kita pencet yang data di daerah Aceh. Oh, kalau di Aceh yang lagi banyak diminati stroberi nih. Jadi kalau misalnya si reseller nanya, reseller mau beli, kita bisa misalnya reseller baru, dia tuh bingung mau jual masker yang mana. Nah, kita bisa ngasih rekomendasi ke dia, oh kalau misalnya di Aceh nih yang lagi booming nih yang stroberi gitu. Jadi bisa buat bahan promosi sekalian gitu ya Kak ya? Iya, benar. Kita bisa merekomendasikan gitu. Karena kita punya datanya gitu kan. Oke, jadi menarik sekali nih dari segi marketingnya juga dapat banget ya Kak. Jadi dari visualisasi ini kita juga bisa melihat, oh ini nih produk yang perlu kita tingkatkan nih. Ternyata masih ini nih keuntungannya masih rendah sekali. Apa sih problemnya kayak gitu? Iya, benar. Iya, bisa jadi bahan evaluasi juga ya. Tadi kayak kata Kak Natasha nih, oh ternyata misalnya di Bali nih tadi stroberi menduduki peringkat pertama. Nah, gimana sih biar stroberi ini tetap
diminati dengan cara tadi ketika ada reseller baru kayak itu kita tawarkan nih produk yang paling banyak dijual. Oke, Benar. menarik sekali nih Kak Natasha terkait visualisasinya ya saya. Nah setelah ini akan ada terkait ini ya Kak prediksi ya, penjelasan terkait prediksi dari sistem BI ini. Jadi kalau yang tadi itu visualisasi dari informasi visualisasi data aktualnya atau data yang udah didapat. Nah kalau ini kita bisa dapetin prediksinya. Nah kita visualisasikan juga prediksinya gitu Mbak Dew. Buat distributor sendiri itu dia bisa memprediksi penghasilan dia bulan depan, profit dia bulan depan gitu. Terus juga produk apa nih yang prediksinya bakal laku gitu berdasarkan data yang udah ada. Nah, iya benar kalau untuk prediksi ini kita tuh pakai library PyCaret untuk membuat prediksi-prediksi ini. Oke, mantap sekali ya. Jadi nggak cuma tadi ya formula-formula di awal yang sudah dijelaskan, tapi kita juga ada library tambahan nih ya untuk prediksi. Mantap sekali nih. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada tim 4 likur. Mana tepuk tangannya teman-teman? Kalian hebat sekali nih. Oke. Mungkin sekian ya dari kita. Terima kasih teman-teman sudah join di YouTube, udah menonton video kami, serta Kak Natasha, Kak Ajeng, terima kasih sudah mendampingi kita pada malam hari ini kayak gitu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.